Lebih dari 440.000 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. DKI Jakarta saat ini merupakan provinsi dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Butuh reaksi cepat dan juga tanggap dalam menangani pandemi COVID-19. Strategi yang jitu juga diperlukan agar penanganan bisa tepat sasaran. Saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Jakarta, ibu kota negara, juga gerbang internasional menuju Indonesia. Sebelum pandemi merajalela, rata-rata 2,5 juta wisatawan mancanegara berdatangan ke Jakarta. Namun, sejak virus corona terdeteksi di Indonesia awal Maret lalu, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mengatasi penyebarannya. Sejumlah sarana publik dan tempat wisata ditutup. Aktivitas sosial dibatasi menjadi bagian dari kebijakan penanganan COVID-19. Jauh sebelum kebijakan-kebijakan itu berlaku, tepatnya sejak Januari 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan langkah antisipasi penyebaran wabah corona. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mempererat kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam penempatan thermal scanner di bandara dan pelabuhan, serta penyediaan alat pelindung diri sesuai standar. Akhir Februari, Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020. Isinya memerintahkan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk mulai menjalankan langkah-langkah pencegahan penularan infeksi virus corona. Hingga kini, beragam kebijakan telah dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta untuk memutus mata rantai virus corona. Kolaborasi dalam mengatasi pandemi tidak hanya antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun korporasi. Ya, selamat malam Pak Anies. Selamat malam, Mayfri. Bagaimana kondisinya Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehatnya sekarang tidak boleh fisik saja, tapi harus mental, sosialnya juga semua sehat ya Pak? Biasanya Alhamdulillah waras. Waras. Sehat, fisik, mental, intelektual, semuanya harus. Semuanya sehat. diperlukan untuk sama-sama menghadapi COVID-19 ini ya Pak ya, yang masih ada di sekitar kita. Tapi bicara soal COVID-19 ini Pak, DKI Jakarta sejak pertama kali kasus ini terkonfirmasi positif pada Maret lalu, DKI Jakarta ini bisa dikatakan posisinya cukup selalu di posisi teratas nih Pak, dengan jumlah kasus konfirmasi positif yang ada di Indonesia. Tapi pastinya hal itu juga tidak terlepas dengan adanya testing, tracing, dan juga treatment yang dilakukan. Persis. Sebenarnya apa saja Pak upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa penanganannya bisa berjalan dengan baik Pak? Ya, Jakarta menggunakan ilmu pengetahuan sebagai rujukan. Kami mengambil kebijakan untuk menyelamatkan warga, memutus mata rantai. Jadi tujuannya itu, bukan untuk persepsi. Kami tidak menambahi, mengurangi data dalam bentuk apapun juga. Karena itu, ketika ada kasus wabah, maka perhatian kita adalah pada pengendalian dan pemutusan mata rantai. Jadi bukan hanya soal penyakitnya. Karena itu kami dari awal bilang jangan anggap enteng, karena case fatality rate-nya waktu itu disebut ada 3%, 4%, jadi jangan khawatir. Karena 96% akan survive. Justru kalau case fatality rate-nya kecil, 4%, 6% gitu, maka yang menularkan jadi banyak. Karena 96% yang lain itu bisa kemana-mana nularin. Nah, jadi cara pandang kita itu bukan soal penyakitnya saja, tapi soal penularannya. Nah, kami di Jakarta kemudian langkah strategi pertama nih menghadapi situasi itu. Kita punya 190 rumah sakit. Tetapi dalam masa awal pandemi, di seluruh dunia, kota manapun, tidak ada yang bisa bilang rumah sakit kami siap. Untuk menangani pasien COVID-19 ya Pak ya? Ini kan penyakit menular. Menularnya sangat mudah sekali. Nah, jadi kita siapkan rumah sakit sambil kita minta warga berada di rumah. Karena itu mulai 16 Maret kita sudah tutup sekolah, minta bekerja di rumah, seluruh fasilitas umum kita tutup. Selama warga di rumah, maka kami mengerjakan PR pemerintah. Apa itu? 1, kemampuan testing ditingkatkan. 2, kapasitas rumah sakit disiapkan. Jadi
ketika kita bicara testing, pada waktu itu mungkin kita hanya bisa ngetes sekitar 120-150 sampel sehari. Sekarang di Jakarta 18.000 sampel per hari yang kita mampu. Yang kedua rumah sakit. Rumah sakit kita itu harus disiapkan, bukan hanya kamarnya, tapi juga tenaga medisnya untuk siap. APD-nya, kemudian tata caranya. Nah, begitu itu siap, maka pelan-pelan masyarakat diizinkan untuk mulai berkegiatan. Jadi bulan Juni, kemudian PSBB itu kita mulai masuk PSBB transisi. Nah, rumah sakitnya telah siap, kemudian testing kita sudah meningkat. Jadi, strategi kita adalah meningkatkan testing untuk mendeteksi awal. Begitu masyarakat bisa beraktivitas, kita lakukan testing tinggi, sehingga bila ada kasus terdeteksi awal, kami tidak khawatir tentang, wah nanti jumlahnya disebut paling tinggi. Yang penting adalah nyawa selamat. Saya lebih khawatir bila pemerintah mengurangi testing hanya semata-mata supaya memberikan kesan kasusnya sedikit. Kalau kesan kasusnya sedikit, maka di luar sana virusnya berputar terus. Dan tidak pernah berhenti bila kita tidak lakukan testing. Nah, yang kita harus bangun kesadaran di publik adalah jangan sampai menganggap bahwa kalau kasus tinggi berarti buruk. Oh ya, idealnya kasusnya rendah. Tapi kenyataannya ini udah ada wabah. Sekarang pertanyaannya, ditemukan kasus atau tidak? Jakarta, cara memandangnya begini, Jakarta berhasil menemukan terbanyak. Karena yang di luar sana lebih banyak lagi. Di luar sana tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Yeah. Jadi cara pandangnya itu bukan seakan-akan kasusnya hanya 5.000 yang positif. Bukan. Di luar sana masih lebih banyak lagi. Masalahnya kita mau menjangkau atau tidak. Dan cara ini kemudian kita sudah jalankan ini selama beberapa bulan. Jadi sudah punya nih data kematian. Karena ujungnya kan menyelamatkan nyawa nih. Betul, Pak. Terbukti tuh case fatality rate di Jakarta saat ini 2,1%. Nah, kita berharap nanti itu akan bisa menjaga warga. Nah, di sisi lain, kami siapkan 3T nih. 3T. Testing, tracing, kemudian isolasi dan treatment. Okay. Ya. T yang ketiga itu isolasi treatment. Nah, tapi masyarakat harus kerjakan 3M. Memakai masker. Seperti kita saat ini. Sekarang. Lalu mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga jarak juga nih Pak, seperti kita ya Pak ya. Nah, ini saya harus garis bawahi. Kalau pemerintah meminta rakyat mengerjakan 3M, ya kami harus kerjakan 3T. Tidak boleh kami minta kepada rakyat 3M, tapi kami tidak tingkatkan testing. Terus rakyat akan tanya, baik Bapak, Ibu, saya 3M. Anda melakukan deteksi tidak pada kami? Anda melakukan tracing tidak? Nah, itu tidak boleh. Nah, kami ingin fair. Anda 3M, kami 3T. Nah, pastinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya caranya ya Pak ya, untuk bisa menyampaikan edukasi tersebut sambil juga terus menenangkan masyarakat bahwa memang bahayanya ada, tapi kita harus tidak boleh gegabah ini untuk menanggapi hal ini. Dan usai jeda, kami akan kembali bersama Bapak Anies Baswedan untuk membahas hal ini. Tetaplah di CNN Indonesia Forward. Masih di CNN Indonesia Forward bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bicara soal COVID-19, perlu langkah yang cepat tanggap dalam menangani hal ini. Tapi pastinya perlu juga imbauan untuk bisa menghindarkan masyarakat dari kepanikan. Kita akan tanya langsung nih, bagaimana Pak caranya, formulanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini agar edukasinya sampai, pesannya sampai, tanpa harus menimbulkan kepanikan dari warga. Apalagi banyak berita hoax nih Pak saat ini. Nomor satu, dari awal sampaikan apa adanya. Kami di Pemprov DKI tidak pernah menambahi atau mengurangi. Kabar apapun kita sampaikan sebagai fakta. Jadi kalau ada yang meninggal 20, ya kita sampaikan meninggal 20. Kalau ada yang diduga COVID 200, ya kita sampaikan 200. Transparansi. Jadi, ya apa sih kuncinya? Membangun trust.
bahwa publik harus mempercayai pemerintah. Pemerintah ini, kita semua ini, pemerintah dan masyarakat menghadapi satu pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Berapa jumlahnya kita pun tidak tahu kan, kasusnya yang sesungguhnya. Berapa jumlah orang yang sudah terpapar, berapa yang terinfeksi, kita belum tahu nih. Nah, kita harus tunjukkan kepada publik bahwa pemerintah sampaikan apa adanya. Terus yang kedua, ada komunikasi. Coba perhatikan, di awal kami komunikasi bisa dibilang setiap hari. Briefing setiap hari, terus menerus. Apapun komentar orang tidak masalah. Kita ingin menyampaikan kepada publik, ini kondisi yang terjadinya 100 tahun sekali. Dan masyarakat harus aware. Lalu, sampaikan apa adanya. Nah, yang berikutnya adalah kita menjelaskan kepada masyarakat lewat channel yang bervariasi. Dari mulai elektrik sampai informasi dari mulut ke mulut. Jadi kita membangun jejaring, ada gugus RT RW, itu informasi diberikan sampai ke level RT RW, lalu mereka membagikan kepada masyarakat di sekitarnya tentang apa itu COVID, tentang bagaimana kita mencegah penularan, dan bagaimana langkah yang harus dilakukan bila sampai terpapar. Nah, itu semua multiple area. Nah, kita menyadari bahwa mencegah penularan itu adalah dua-duanya, pemerintah dan warga. Jadi kalau informasi ke warga itu sampai, maka masyarakat pun bisa terlibat secara aktif di dalam mencegah penularan. Jadi kita gunakan berbagai channel. Nah, salah satu indikator ya dari proses ini adalah soal masker. Oke. Penggunaan masker ya Pak ya? Masker, penggunaan masker. Nah, kita melihat bahwa penggunaan masker di masyarakat ini naik turun. Pernah kita mencapai angka 80%, pernah kita sampai 75%, pernah kita 60%. Nah, seringkali konsistensi ini sangat dipengaruhi oleh situasi. Begitu kita menyampaikan bahwa kondisinya membaik, ada kecenderungan untuk kemudian longgar. Nah, ini yang harus kita jaga sama-sama. Jadi satu sisi kalau memberikan kabar baik terus jadi longgar, kalau menyatakan bahwa situasinya serius, kemudian baru ketat. Nah, jangan. Ini harus ketat terus nih, dan itu harus disampaikan terus-menerus. Jadi kita insya Allah tidak capek untuk terus-menerus mengingatkan, terus-menerus kampanye. Saya bilang sama tim kita di DKI, kita tidak boleh merasa lelah, kita tidak boleh merasa kehabisan akal, kita tidak boleh merasa exhausted. Kenapa? Karena virusnya nggak pernah capek. Virusnya ini bergerak terus, karena itu kita harus bergerak terus. Tapi satu hal yang kita lihat memang dari pola komunikasi atau edukasi yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan fakta, transparansi, dan juga memberikan, bisa dikatakan solusi ya Pak. Ya. Caranya seperti apa untuk menangani hal itu? Itulah yang diformulasikan ya Pak. Sama gini, kita menyiapkan satu website, namanya corona.jakarta.go.id. Di situ ada semua informasi yang terkait COVID. Dan saya bisa sampaikan, ada ya di sini. Ini langsung saya buka Pak di sini Pak. Di corona ini ada semua informasi tentang COVID, tidak ada yang dikurangi sama sekali, tidak ada yang ditambahkan, apa adanya. Sehingga masyarakat percaya. Lalu ada CLM nih. Nah, ini ada CLM-nya. Corona Likelihood Matrix. Ini adalah alat untuk melakukan assessment pribadi, apakah Anda memiliki potensi COVID, terpapar COVID atau tidak. Nah, dengan cara seperti itu, maka masyarakat bisa menggunakan alat ini, datang aja ke corona.jakarta.go.id, lalu di situ ikuti penggunaan alat ini, nanti akan ketahuan apakah kita atau seseorang perlu ke fasilitas kesehatan atau tidak. Karena gejala-gejala ini akan ditanya. Jadi alat ini adalah untuk assessment pribadi. Tapi sisi lain kita bisa melihat peta di mana letak kasus-kasus yang banyak. Apa saja klaster-klaster yang besar. Sehingga publik itu memiliki informasi lengkap tentang COVID ini. Tujuannya adalah kita bisa membuat publik sadar melalui pengetahuan. Dan kalau ada kabar-kabar
mereka bisa mengkonfirmasi ke situ. Nah, alhamdulillah web ini itu sudah dikunjungi kalau tidak salah sampai sekitar 23 juta pengunjungnya. Artinya betul-betul masif pemanfaatannya. Saya boleh sampaikan ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau masuk di sini bahasa Inggris, mungkin nggak mengira ini di Jakarta. Kami ingin tunjukkan bahwa Jakarta ini terbuka bagi domestik maupun internasional. Kenapa kita siapkan bahasa Inggris juga? Karena kita ingin dunia percaya pada Jakarta. Dunia harus yakin bahwa DKI Jakarta menangani ini dengan menggunakan pendekatan keilmuan yang benar. Karena memang kami dari awal selalu berkonsultasi dengan organisasi-organisasi profesi yang relevan. Dari mulai epidemiologis sampai ahli kesehatan anak sampai kesehatan paru, semuanya. Selalu berbicara dari data ya Pak ya, seluruh kebijakan dari data. Kami ingin dunia internasional percaya pada Jakarta. Dengan cara kita siapkan informasi ini. Anda boleh buka, Anda boleh tahu, dan dengan begitu mereka yakin bahwa Indonesia serius menangani COVID. Paling tidak Jakarta itu serius. Dan inilah pintu gerbang dunia. Orang kalau datang ke Indonesia ya lewatnya Jakarta, kecuali kalau liburan ke Bali ya. Tapi kalau berurusan baik pemerintahan maupun bisnis ya di sini tempatnya. Nah, kami ingin informasi yang lengkap ini membantu meyakinkan dunia bahwa Jakarta mengerjakan dengan cara yang benar. Baik, itu tadi lewat aplikasi ini. Saya juga ini sudah punya ya di telepon genggam saya dan mungkin ini bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Ada yang paling populer, Jaki ya Pak? Jak Lapor, itu ya. Mbak Mevri, di situ ada namanya Jak Lapor. Jadi kalau melihat ada pelanggaran, Anda gunakan aplikasi ini, Anda foto, laporkan ke kami. Bisa dilaporkan anonim, beritahu saja di mana, lalu nanti kita akan tindak lanjuti. Jadi kami itu menemukan pelanggaran sampai dendanya sekarang lebih dari 5 miliar. Tidak pakai masker atau kantor dengan kapasitas yang lebih. Nah, ini semua tidak bisa diawasi dari masyarakat, dari pemerintah saja. Saya beri contoh nih. Pemerintah bisa mengawasi kendaraan umum, bisa mengawasi tempat umum. Tapi kalau ruang rapat di kantor, tidak bisa diawasi. Dari mana kita dapat tugas masuk kantor? Ini gedung ini nih, ini bisa 20 lantai lebih nih. Itu kalau satu lantai ada 5 ruang rapat. Satu ruang rapat kapasitasnya 10, hanya boleh diisi 5. Kalau diisi 10, gimana? Nah, ini contoh bahwa pengawasan itu sama-sama. Nah, tujuan kami bukan mengambil uang denda. Tujuan kami adalah mengurangi angka disiplin pelanggaran. supaya berkurang angka pelanggaran, berkurang angka penularan. Jadi, dengan cara melibatkan publik untuk mengawasi, luar biasa sekali. Salah satu yang paling populer, feature di sini, ini Jaki namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa download namanya aplikasi Jaki di HP Anda, apapun platform HP-nya bisa di-download. Lalu di situ ada informasi COVID, tapi juga ada semua kegiatan yang perlu informasi dan melaporkan juga bisa di situ. Iya, Jak Pantau. Ada pantau, ada lapor. Dan ini yang kita lakukan lewat Jaki. Jaki itu kepanjangan, Jakarta Kini. Yang tadi Pak Anies sampaikan, jadi kalau menemui pelanggaran, bingung mau lapor kemana, langsung saja bisa melaporkannya melalui Jaki ya Pak ya. Karena apa? Karena ini kita tidak hanya bicara soal kondisi saat ini saja, kondisi di dalam ibu kota saja, kondisi di Indonesia saja. Karena ini akan ada kaitannya juga bagaimana ke depannya posisi kita di mata dunia ya Pak ya. Betul. Tapi kalau bicara soal posisi kita di mata dunia gitu Pak, sejauh ini kan menurut informasi yang kami himpun, memang sudah ada bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan negara-negara lain untuk menangani pandemi ini. Iya. Kayak gini, Mbak Mevri, ini meneruskan soal ini nih. Pada saat awal, kita ini mau meningkatkan kapasitas testing. Mencari mesin PCR itu sulit. Pabrik-pabrik sudah penuh dengan pemesanan. Jadi kalau pesan itu akan inden, nunggunya lama. Jadi waktu itu saya mengirimkan surat kepada wali kota di berbagai tempat di dunia yang menjadi sahabat, meminta kepada mereka untuk meminjamkan alatnya. Jadi kami nggak minta diberi, kami minta pinjaman saja. Karena apa? Karena kita hanya pinjam selama masa pandemi dan selama nunggu pemesanannya datang ini. Nah, dengan itu dilakukan, alhamdulillah kita bisa mendapatkan dukungan dari berbagai tempat dalam bentuk peminjaman. Bahkan yang terjadi
mereka ada yang malah udah dibawa saja karena lebih mudah untuk menghibahkan daripada meminjamkan untuk administrasinya. Tapi ini contoh bahwa tantangan sedunia. Lalu di masa awal, Maret, April, Mei, Juni, bisa dibilang tiap 2 minggu sekali, itu Vikon dengan para wali kota, gubernur di seluruh dunia. Dan bergantian. Saya juga bicara, teman-teman dari Korea bicara, di berbagai tempat bicara. Berarti bentuknya sharing ya Pak ya? Sharing, dan karena ada Vikon ini, jadi biasanya malam, jam 10, jam 11 malam waktu Jakarta, itulah saat kita berbagi dengan para wali kota, gubernur seluruh dunia, dan semuanya merasakan bahwa ini hal baru. Nah, jadi mengakui kami harus belajar itu penting. Kalau kita menghadapi ini merasa paling tahu, merasa paling benar, bisa keliru. Ini masker aja. Di awal-awal dibilang kalau sakit pakai masker. Iya. Oke? Kalau tidak sakit? Tidak usah mas. Sekarang tidak, semua pakai masker. Sebagai bentuk perlindungan diri. Mengakui bahwa pemahaman kita berkembang sesuai dengan temuan ilmu pengetahuan. Iya. Jadi wali kota, gubernur dari berbagai tempat di dunia kami ini ngobrol. Dan saya merasa beruntung sekali dapat kesempatan tukar pikiran. Dan pertanyaan-pertanyaan di dalam diskusi itu praktis-praktis. Gimana mengelola tentang restoran, gimana mengelola tentang rumah sakit, gimana mengelola tentang ketertiban warga. Jadi pendekatan yang kami lakukan di Jakarta itu pendekatan hasil open-mindedness, keterbukaan pikiran, kemauan belajar, dan tidak merasa paling tahu, paling bisa. Karena itu kita dengarkan ahli, kita dengarkan praktek berbagai negara lain, baru kita formulasikan kebijakan. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan selama 6 bulan terakhir ini akan punya dampak. Makin hari kita makin bisa mengendalikan. Paling nggak sekarang sudah nampak efeknya itu. Iya, sudah ada grafiknya, trennya itu tadi menurun ya Pak. Dan kalau itu sudah ada, maka kegiatan perekonomian itu bisa kembali bergerak. Ini langkah berikutnya. Kita mengundang private sector untuk terlibat. Jadi di Jakarta ada namanya KSBB, kolaborasi sosial berskala besar, di mana perusahaan-perusahaan, individu-individu yang mereka ingin melakukan dukungan pada masyarakat membutuhkan, kita siapkan platformnya. Ini juga di Corona. CLM itu tadi ya Pak ya? Di COVID, di corona.jakarta.id, itu warga bisa masuk, bisa milih mau membantu apa di daerah mana. Jadi suasana pandemi, pembatasan interaksi sosial tidak boleh menjadi pembatasan solidaritas sosial. Iya. Ya, interaksi sosialnya berkurang, tapi solidaritas sosialnya harus meningkat. Karena itulah kita bangun platform KSBB, dan alhamdulillah lewat platform itu begitu banyak warga Jakarta yang saling support. Saling jaga di masa pandemi ini, itu yang jadi kunci ya Pak ya. Termasuk diantaranya kita juga harus saling menjaga fasilitas kesehatan yang ada dan tenaga medis yang ada nih Pak Anies. Jumlah dokter meninggal di Indonesia ini terus bertambah, termasuk diantaranya juga di DKI Jakarta. Lalu bagaimana langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menekan angka kematian dari tenaga medis yang ada di DKI Jakarta? Kita akan kembali usai jeda. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies, ini saya punya data dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa sejak Maret hingga Oktober ada 253 tenaga medis dan kesehatan yang meninggal akibat COVID-19. Di Jakarta ini ada sekitar 20-an orang dokter yang kemudian harus kita katakan gugur ya Pak ya. Karena ada di garda terdepan melawan pandemi COVID-19 ini. Sejauh ini Pak, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi para tenaga medis ini, terutama untuk mencegah agar tidak ada lagi tenaga medis atau dokter yang gugur, Pak? Gini, Mbak Mevri, sebelum masuk pada soal itu ya, kita harus sampaikan apresiasi, terima kasih yang tak terhingga kepada para tenaga medis ini. Mereka kami istilahkan pertahanan terakhir
pertahanan pertama itu kita-kita ini. Oke. Itulah garda terdepan, menjaga jangan sampai ada penularan. Kalau sudah ada penularan, baru masuk rumah sakit, baru mereka menjadi pertahanan untuk menyelamatkan nyawa. Mereka itu pertahanan terakhir. Jadi kalau kita ingin melindungi para tenaga medis, maka kita disiplin protokol kesehatan. Supaya mereka tidak terbebani. Karena begitu terpapar, mereka dibawa. Nah, teman-teman ini beratnya luar biasa. Coba sesekali mencoba aja dah, kalau mau coba beli APD, pakai aja coba APD. Coba pakai APD 6 jam, gimana rasanya itu? Tidak bisa kamar mandi, panasnya luar biasa, apalagi sangat berat. Lalu mereka resiko terpaparnya tuh tinggi. Saat ini kalau ada orang terpapar, kita semua banyak yang panik. Menghindari kontak erat gitu. Lah mereka itu menangani di depannya gitu, di ruangan itu. Jadi saya ingin mengajak pada seluruh warga, mari bayangkan para tenaga medis itu, bahwa mereka menghadapi risiko amat besar secara sadar. Dan ini ditunjukkan risikonya itu dengan statistik tadi, jumlah kematian yang banyak sekali. Nah, apa yang dilakukan DKI? Nomor 1, di masa awal kita langsung menyiapkan tempat istirahat bagi para tenaga medis. Kita siapkan hotel, mereka bisa tinggal di sana selama mereka bekerja. Sehingga satu, keluarganya tenang. Karena seringkali mereka pun khawatir kalau pulang ke rumah, kalau mereka terpapar. Kemudian yang kedua, kita mendukung transportasi untuk mereka. Sehingga transportasi datang dan pergi kita siapkan semuanya. Intinya adalah mereka sudah berada di garis depan. Bagian kita mengurangi beban mereka. Yang ketiga, insentif tambahan untuk mereka yang berada di garis depan ini. Dan ini kita lakukan dari awal. Jadi sejak bulan April kita sudah berikan kepada mereka. Supaya mereka juga tahu bukan soal jumlahnya saja, tapi soal bagaimana pemerintah, dalam hal ini di DKI Jakarta, menghargai, menghormati mereka. Lalu kita tidak ingin terjadi gugur. Kita melakukan rekrutmen juga. Jadi di Jakarta ini kita membutuhkan lebih dari 1.400 tenaga medis tambahan. Lalu kita mengundang dari seluruh Indonesia untuk menjadi tenaga medis jangka pendek berada di Jakarta, bekerja untuk Pemprov DKI Jakarta. Karena kita menambah kapasitas tempat tidur. Kapasitas ICU. Kan kalau kapasitas ICU ditambah, tempat tidur ditambah, itu artinya harus ada tenaga medisnya, harus ada alat-alatnya. Nah, tenaga medisnya pun kita tambah. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi. Dan masyarakat semua, mari kita sampaikan apresiasi, terima kasih. Mereka lah yang berjasa membuat begitu banyak warga yang terpapar dan dirawat bisa kembali pulang bersama keluarga. Mereka juga yang berjasa membuat tingkat kematian di Jakarta menjadi amat rendah, 2,1%. Kenapa? Karena kerja keras mereka. Tentu ini semua atas izin Allah. Karena kita manusia ini kan bagian ikhtiar. Allah yang kemudian nanti menentukan. Tapi ikhtiarnya harus dikerjakan. Dan alhamdulillah ikhtiar ini dikerjakan oleh tenaga medis secara luar biasa. Nah, kami menjamin tenaga medis kalau mereka sampai terpapar, semua yang menjadi haknya tidak akan dikurangi. Bahkan mereka yang terpapar itu kita pastikan perawatannya sebaik-baiknya. Lalu kalaupun sampai ada yang gugur seperti saya sampaikan tadi, maka anak-anaknya terjamin sampai pendidikan tuntas. Santunan juga diberikan. Tentu kita tidak ingin ada yang wafat. Kita ingin setiap tenaga medis itu berangkat sehat, pulang sehat, dan masyarakatnya juga sehat. Kalau tadi kita bicara memang salah satu tujuannya adalah agar para tenaga medis ini yang walaupun memang direkrut dari luar bisa kemudian membantu begitu ya Pak ya untuk bisa bertugas di fasilitas kesehatan yang ada di DKI Jakarta gitu. Kalau kita lihat sekarang kondisinya Pak, kan DKI Jakarta lagi-lagi seperti tadi disampaikan, tidak hanya warga Jakarta saja yang kemudian bisa memanfaatkan fasilitas ini kan Pak? Betul. Ya, jadi kami di Jakarta ini menangani siapa saja yang terpapar COVID. Ini adalah tantangan kemanusiaan. Jadi warga luar Jakarta pun yang datang ke rumah sakit kami
maka mereka akan dirawat. Pernah kami itu menangani 30% dari pasien adalah warga luar Jakarta. Oke. Tapi ya tidak masalah. Ini adalah warga Indonesia, ini adalah satu virus yang tidak kenal KTP, jadi penularannya ada di mana-mana. Dan bila kami bisa ikut menyelamatkan, maka kita kerjakan. Jadi instruksi dari awal adalah siapa saja datang ke rumah sakit kita membutuhkan perawatan, maka rawat. KTP soal ujung nanti. Kita bereskan itu. Jadi apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada warga? Warga harus merasa negara hadir. Warga harus yakin bahwa pemerintah melindungi mereka. Apalagi mereka yang terpapar COVID. Saya karena berinteraksi dekat dengan persoalan ini, ketemu dengan begitu banyak keluarga yang terpapar sampai yang harus menguburkan keluarganya. Panik. Setiap kali keluarga ada yang terpapar COVID itu panik. Tidak ada keluarga yang terpapar COVID tenang-tenang. Panik. Nah, hal pertama yang harus hadir ke mereka adalah rasa tenang. Oke. Bahwa kami akan urus sampai tuntas. Dan ketenangan itu harus ekstra. Karena berbeda dengan penyakit lain, di mana keluarga itu bisa menemani Bisa di rumah mendampingi sakit, saat mendampingi. ya, Pak. Tahu ini tidak bisa. Di jarak jauh. Jadi tidak boleh dalam situasi seperti ini kita anggap enteng. Karena itu saya berkali-kali mengatakan bahwa ya kita memang berat ekonomi. Ya memang kita kegiatan sosial berkurang. Tapi cobalah lihat mereka-mereka yang merasakan keterpaparan, bahkan sampai merasakan Gejala. sampai ada keluarga yang meninggal. Itu berat sekali. Makanya saya katakan kalau kita tahu bagaimana menggerakkan ekonomi kembali, tapi bagi mereka yang kehilangan nyawa nggak bisa dikembaliin nih. Nah, kesadaran itu membuat perhatian kita pada perawatan, perhatian kita untuk memberikan ketenangan kepada keluarga itu menjadi penting sekali. Nah, ini yang kita coba kerjakan di Jakarta. Para ahli epidemiologi memiliki prediksi bahwa ini bukan sesuatu yang sebentar. Jadi kita pun harus punya stamina nih. Nanti kita bisa tanya pada ahli epidemiologi, berapa lama ini kita menghadapi ini. Nah, jangan berpikir potong kompas. Potong kompas itu begini, akibat COVID terjadi perlambatan ekonomi. Lalu kemudian kita ingin memperbaiki ekonomi dengan semata-mata memperbaiki ekonominya. Padahal penyebabnya bukan karena ekonominya, penyebabnya karena masalah pandeminya. Penyakitnya ya, Penyakitnya. Pak ya. Ini harus kita bereskan. Jadi harapannya dengan begitu nanti kita kembali bisa berkegiatan seperti semula. Baik, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Anies. Usai jeda kami akan kembali ya Pak ya. Kita akan membahas berbagai strategi sudah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan pastinya tantangannya banyak ya Pak Anies ya. Yang dihadapi masyarakatnya, kemudian juga banyaklah hal-hal yang juga harus dihadapi oleh pemerintah provinsi ini untuk bisa menangani masalah pandemi COVID-19. Kita akan bertanya langsung dengan epidemiolog. Sudah tepat atau belum ya langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Dan apa yang seharusnya kemudian dijalankan atau dilakukan ke depannya. CNN Indonesia Forward akan kembali usai jeda. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan kita dari tadi sudah menangkap dan membahas ya berbagai hal ini Pak. Tentang bagaimana upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tanggapnya dalam menangani pandemi COVID-19 ini melalui kolaborasi dan juga 3T yang masif. Dan sekarang kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan epidemiolog dari FKM UI, Pak Pandu Riono. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Mevri. Ya, Apa Bapak. kabar? Baik Pak, Selamat malam, alhamdulillah Mbak Ani. sehat. Saya di sini bersama dengan Pak Anies Baswedan dari tadi sudah membahas nih Pak langkah-langkah konkretnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menangani pandemi COVID-19. Sekarang saatnya kita tanya Pak Pandu ya, izin ya Pak Anies ya. Mangga. Pak Pandu melihatnya dari kacamata epidemiolog, seperti apa Pak penanganannya? Sudah tepat atau belum Pak? Tanggap respon dari pemerintah daerah DKI ini menurut saya sesuatu yang harus kita pelajari ya. Karena sebenarnya prinsip-prinsip yang diterapkan itu prinsip-prinsip yang memang prinsip-prinsip yang berdasarkan ilmu pengetahuan bagaimana menangani wabah. Pertama, pada awal pandemi sudah berusaha maksimal untuk menekan mobilitas penduduk dengan melakukan menutup sekolah, menutup kegiatan dengan supaya penduduk tidak berkerumun, dan ini suatu langkah yang jitu sebelum PSBB bahkan disahkan sebagai suatu bentuk legalitas adanya PSBB. Kemudian ketika pembatasan sosial itu diterapkan, itu sudah memberikan suatu sinyal bahwa inilah cara yang terbaik memang untuk menekan pada saat awal pandemi. Jadi menurut saya ini suatu langkah yang seringkali dianggap tidak produktif karena bertentangan dengan prinsip ekonomi, karena konsekuensinya memang gerak penduduk jadi terbatasi sehingga aktivitas ekonomi berkurang. Tetapi itu kan tidak akan sementara. Jadi harusnya kemudian dipantau bagaimana penanganan pandeminya. Dengan melihat data yang kita pelajari, pertama data yang dimiliki oleh Pemda DKI, itu kita bisa melihat bagaimana kurva pandeminya, kemudian data dari efek pembatasan sosial berskala besar, itu kita melihat bagaimana efeknya pada penduduk. Ternyata ketika penduduk tinggal di rumah, meningkat dari sekitar 30% menjadi 60%, kemudian kurva pandeminya dalam minggu kemudian, 2 minggu kemudian melandai. Itu artinya memang ada efek daripada penekanan pandemi. Dan ini menurut saya suatu cara yang membuktikan bahwa pembatasan sosial di DKI memang berdampak, pengalaman secara empiris. Dan kemudian ketika terjadi penurunan kasus, penurunan pelonggaran, karena ada penurunan kegiatan penduduk yang tinggal di rumah tidak lagi tinggal di rumah, tapi mulai bergerak, karena baik kegiatan event di masyarakat seperti mudik, lebaran, dan semuanya itu akan meningkatkan pandemi. Memang betul, terjadilah peningkatan kasus. Dan peningkatan kasus semakin meningkat ketika pemerintah mengizinkan atau ada liburan panjang. Setiap liburan panjang itu akan berdampak buruk pada peningkatan kasus di DKI, sehingga terjadi peningkatan yang luar biasa yang mengancam bagaimana pelayanan kesehatan kita mungkin bisa melampaui kapasitasnya. Kalau sampai melampaui kapasitasnya, maka akan banyak kematian yang bisa terjadi. Kemudian dilakukan tindakan pengetatan kedua, walaupun banyak yang menyarankan tidak dilakukan, tetapi berhasil menekan ini peningkatan kasus, melandai dan menurun. Ini yang suatu bukti bahwa prinsip-prinsip kebijakan dalam menanggapi respon pandemi itu memang melakukan pendekatan-pendekatan yang berbasis sains. Selain itu juga yang paling penting adalah memperkuat surveillance. Surveillance itu ada 3 kegiatan, yaitulah testing, pelacakan kasus, dan tadi isolasi atau pengobatan, isolasi di rumah sakit. Nah, ini menurut saya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan semua pemerintah di wilayah-wilayah yang di mana terjadi pandemi, dan sekaligus di backup dengan perilaku penduduk yang mengurangi risiko, yaitu 3M. Dengan 2 kombinasi itu sebenarnya kita akan bisa mengendalikan pandemi, bukan mengakhiri, tapi mengendalikan pandemi dalam pengertian menekan kasus penularan. Repotnya di Jakarta adalah kota terbuka, dan orang yang berbasis kegiatan di Jakarta itu bukan hanya penduduk Jakarta, sehingga walaupun testingnya sudah meningkat, pelacakan kasusnya sudah mulai maksimal, isolasinya sudah mulai meningkat, tetapi karena penduduk bergerak terus-menerus, ini yang membuat sulit Jakarta untuk terjadi penurunan yang cepat. Tapi dengan usaha dan kesabaran yang maksimal, itu saya percaya bahwa DKI secara sistematik
mampu menekan penularan kasus, terutama kalau di backup di daerah-daerah penyangga. Baik, tadi satu poin yang juga penting ini Pak Pandu dan juga Pak Anies terkait dengan testing. Lagi-lagi kita tidak bosan-bosan membahas yang satu ini. Karena kalau dari data, memang DKI Jakarta ini bisa dikatakan angka testingnya tinggi ya Pak ya. Boleh dipaparkan data tersebut Pak? Ya, jadi kalau bicara tentang kapasitas testing kita per hari sekarang ini 18.211. Jadi 18.000 lah untuk mudahnya. 9.200 itu dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ini adalah hasil tracing, kita kemudian melakukan testing atau orang bergejala yang datang kita tes. Lalu ada 9.000 lainnya dikerjakan oleh swasta. Nah, beberapa minggu terakhir ini memang yang swasta mengalami penurunan. Oke, itulah kenapa mungkin berita-berita kita banyak dapatkan informasi bahwa angka tesnya menurun ya Pak. Betul. Itu penyebabnya berarti menurun Pak Anies. itu karena ada penetapan harga dari pemerintah, sementara swasta itu sebagian sudah membeli bahan bakunya dengan harga lama. Test kitnya ya Pak ya? Test kitnya. Nah, itu satu persoalan tersendiri yang dihadapi swasta. Sesungguhnya memang kalau kita menetapkan harga itu harus ada tenggatnya, sehingga mereka bisa menghabiskan yang sudah menjadi stok. Tapi itu satu persoalan tersendiri. Kita harus fair ya, karena swasta juga terlibat di situ. Tapi dari sisi yang dikerjakan pemerintah kita tidak turun. Ini adalah situasi kita harus merujuk kepada ilmu pengetahuan. Nah, yang memiliki ilmu pengetahuan sekarang ini adalah para ahli epidemiologi. Dengarkan mereka, karena mereka lah yang tahu. Yang harus kita bereskan adalah soal pandemi supaya ekonomi bisa bergerak lagi. Tapi tidak bisa kita membereskan ini dengan stimulus ekonomi. Kita membereskannya itu dengan membereskan soal kesehatannya. Nah, kepada siapa? Ya kepada para saintis ini. Menggunakan pendekatan saintifik. Itu berat, tidak ringan. Tadi diceritakan orang harus di rumah. Itu artinya pendapatan berkurang. Tadi saya sampaikan kita harus menyiapkan bantuan kebutuhan pokok. Tapi kalau itu dikerjakan konsisten dan di semua tempat ya. Tadi sampaikan Mas Pandu, kalau Jakarta itu hanya bergerak sendirian memang agak repot. Karena banyak daerah penyangga juga di sekitarnya Pak ya. Nah, tapi intinya kembali pada soal testing, komitmen kita itu memang testing tingkatkan, tracingnya bahkan kita melakukan rekrutmen untuk menjadi tracer secara masif untuk bisa melakukan lagi-lagi pendeteksian yang lebih masif. Lalu yang ketiga, unsur isolasi dan treatment. Itu kita pastikan tersedia. Ketika itu anjuran dari Pak Pandu ketika bahwa mereka yang ditemukan positif sebaiknya jangan isolasi mandiri. Karena beliau menjelaskan isolasi mandiri tidak semua orang bisa melakukan isolasi dengan benar. Nanti akhirnya justru membuat klaster keluarga ya Pak ya. Karena itulah kemudian kita mengharuskan untuk isolasi di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Intinya open minded, mau belajar dan terbuka untuk mengikuti anjuran para ilmuwan. CNN Indonesia Forward ini masih akan kembali lagi berbincang bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan epidemiolog FKM UI Pandu Riono. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kolaborasi menjadi satu hal penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Setiap kebijakan pemerintah pastinya ada pro dan kontranya. Nah, saya mau tanya ke Pak Anies. Pak Anies, kebijakan ini pasti ada pro dan kontra. Bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap konsisten, Pak? Setelah memutuskan suatu kebijakan, bisa dijalankan. Begini, disebut konsisten ini apabila kita bekerja dengan arah yang dipegang terus-menerus arahnya itu. Untuk itu kita menentukan arah, namanya visi itu. Jadi dari mana kita menentukan visi? Bicara dengan ahlinya. Dan ahlinya itu memberikan kepada kita gambaran. Kita ini melakukan navigasi ke arena yang minimal informasi. Karena pengetahuan kita tentang SARS-CoV-2, tentang pandemi itu terbatas. Nah, kita harus mendengar ahlinya. Jadi punya visi, jalankan itu dengan konsisten.
Lalu tegaskan apa sih yang menjadi prioritas utama. Kami tegaskan prioritas utama adalah keselamatan warga. Nomor 2, keselamatan warga. Nomor 3, keselamatan warga. Jadi itu tuh. Kalau kita bicara keselamatan, maka langkahnya kemudian dibuat konsisten. Keselamatan warga. Dan kita ini menyelamatkan setiap nyawa yang ada di Jakarta. Lalu, sadar bahwa setiap kebijakan itu perlu waktu untuk implementasi. Kami di DKI tidak berencana untuk mengerjakan semuanya oleh diri sendiri. Lab itu kita kerjasama dengan lebih dari 40 laboratorium yang ada di Jakarta. Kemudian kita bangun semacam konsorsium. Jadi kepala dinas kesehatan itu membuat perjanjian dengan masing-masing lab untuk mereka menjadi bagian dari kita dalam melakukan pengetesan. Jadi tidak dikerjakan sendiri, bukan hanya DKI memperbesar kapasitasnya, tapi lab-lab yang ada di Jakarta dibangun sebagai sebuah ekosistem. Sehingga kita bisa menghadapi ini sama-sama. Mengapa? Karena para ahli itu bilang bahwa ini adalah masalah yang akan berjalan bukan minggu depan selesai. Jadi kita harus siap untuk maraton. Kalau maraton, ya jalan bareng-bareng. Kalau jalan bareng-bareng, siapkan kapasitas yang ada di kota ini untuk siap menghadapi pandemi ini. Ya mudah-mudahan selesai cepat. Tapi kapasitas itu harus disiapkan di semuanya. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Madu, kita harus sabar bahwa setiap kebijakan itu perlu waktu untuk implementasi dan tahan untuk menghadapi pro kon. Tidak ada kebijakan yang semua pro, yang semua kon. Oke, lalu pegangannya apa? Pegangannya apa kata orang ahli? Itu rujukannya. Dan saya harus sampaikan, yang disebut sebagai kebijakan kita selama ini itu nanti akan dinilai di masa depan. Hari ini, ketika misalnya nih kita mengambil keputusan menarik rem darurat, emergency brake, tanggal 13 September. Ketika itu pro kon. Sekarang nih, udah mau 2 bulan kemudian, datanya menunjukkan alhamdulillah, untung itu dilakukan. Sehingga terkendali. Jadi, kita sadar bahwa sebuah kebijakan itu nantinya akan dinilai oleh sejarah, oleh para ahli yang mengumpulkan data lintas waktu. Bukan soal opini hari ini. Seluruh pengalaman ini akan dijadikan sebagai sebuah buku, dokumentasi yang mudah-mudahan akan bisa diwariskan kepada generasi masa depan. Karena kita tahu wabah itu terjadi, berulang. Jangan sampai kita mulai dari nol. Tapi kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, dan kami nanti akan merujuk kepada teman-teman para epidemiologis untuk membantu merumuskan sistematikanya sehingga ini menjadi lesson learn untuk masa depan. Dan salah satu masalah ya di negara-negara berkembang adalah pengetahuan tidak dicatat, pengalaman tidak dicatat, sehingga pengetahuan dan pengalaman itu nempel di orang. Kalau dia dituliskan, maka dia menjadi dokumen yang bisa dipelajari oleh lintas generasi. Nah, sekarang kita punya kesempatan, bahkan mudah-mudahan pengalaman Jakarta ini bisa menjadi salah satu model di dalam pengendalian COVID, di mana tempatnya terbuka, aksesnya dari mana-mana, jumlah penduduknya banyak, kompleksitasnya tinggi, lalu langkah-langkah yang kita lakukan selama beberapa bulan terakhir ini mudah-mudahan jadi bahan untuk nantinya kita punya lesson learn. Baik, tapi kalau dari Pak Pandu, dari penelitian yang ada, dari data yang ada, apa sebenarnya saran-saran yang kemudian bisa diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan penanganan COVID-19 ini, Pak? Ya, jadi pemerintah DKI ini sudah jelas arahnya dan benar ya. Jadi yang paling penting bagi pemerintah adalah membangun sistem. Karena sistem itu yang akan hidup terus dan terus bisa diperbaiki. Kalau sistemnya nanti sudah terbangun, kalau ada pandemi lagi, itu sudah siap mengatasinya. Dan sistem itu bisa diperluas, bisa di-copy di wilayah-wilayah lainnya. Jadi saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Pak Anies ya, karena sebenarnya ini suatu kerja keras yang dimana Pak Anies sudah mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang memang jarang dilakukan untuk membangun sistem. Jadi biasanya
nanti ganti gubernur, ganti presiden atau ganti pejabat, itu sistemnya berubah, ya kan? Atau ininya berubah? Sudah tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana mendeteksi kasus dengan baik, apapun nanti penyakitnya. Karena kita masih misterius nih. Di masa mendatang, pandemi yang akan datang, yang akan lebih dekat, lebih singkat, ya kan? Itu harus kita bisa atasi. Pengalaman dulu tsunami. Bayangkan tsunami, kita kebingungan bagaimana mengatasi. Padahal tsunami itu sudah sering terjadi di Indonesia, ya kan? Jadi ini suatu juga pandemi, sebenarnya juga bukan pandemi yang pertama kali di Indonesia. Outbreak kecil masih terus terjadi. Dan kita sudah terlibat di dalam pelatihan untuk global health security. Ya, itu tapi knowledge-nya tidak dibangun tadi. Tidak ada knowledge management yang nanti harus diwariskan pada setiap pejabat baru, institusi baru, gitu ya, misalnya kepala dinas yang baru atau kepala bidang surveillance yang baru, dia harus melihat bahwa ini sudah ada sistemnya, tinggal direvitalisasi, tinggal terus dihidupkan supaya kita bisa lebih cepat dan bisa lebih mengatasi pandemi, jangan sampai keteteran seperti sekarang. Tapi ini sudah menurut saya luar biasa, dan saya juga memanfaatkan ini untuk menghajar. Jadi ini loh suatu sistem surveillance yang baik itu seperti ini. Ini datanya. Bagaimana membuat kurva pandemi kalau kita tidak punya data onset, tanggal onset, dan bagaimana kita bisa memprediksi apa yang terjadi bulan depan, 2 minggu yang datang. Tanpa data yang baik dan akurat, kita tidak mungkin melaksanakan itu. Jadi dengan data yang baik, dan itu bisa menjadi pedoman, panduan untuk kebijakan publik yang harus dijalankan dengan konsisten, maka harapan-harapannya itu akan membuat negeri ini atau pemerintah DKI menjadi Jakarta yang lebih baik dan lebih sehat. Baik, terima kasih Pak Pandu atas informasinya sejak tadi. Sangat lengkap sekali ya Pak ya, komprehensif juga informatif. Terima kasih banyak Pak Pandu sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat selalu Bapak. Dan terima kasih sudah jadi pandu masyarakat semua. Pandu masyarakat semua. Terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM UI. Pak Anies, sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini, pesannya Pak, bagi masyarakat DKI Jakarta, kita harus sama-sama menghadapi pandemi ini. Apa yang ingin disampaikan Pak? Ini adalah sumber dari problematika yang muncul berikutnya, yaitu masalah ekonomi, masalah sosial, masalah-masalah interaksi yang lain. Kita harus tahu di mana sumber masalah, lalu kita bereskan sumber masalahnya. Selama pandemi ini tidak terkendali, maka perekonomian akan selalu terganggu, kegiatan sosial terganggu. Jangan sampai kita mengecilkan sebab utamanya. Jangan sampai kita anggap otomatis akan selesai. Tidak. Krisis kesehatan ini hanya selesai jika semua kita mau disiplin. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jika itu dilakukan, insya Allah maka makin terkendali, akhirnya turun, dan insya Allah bisa sangat kecil. Kalau itu terjadi, maka kegiatan yang lain bisa kembali. Nah, saya ingin sampaikan ini supaya kita tidak berpikir pintas. Yuk kita terobos langsung intervensinya dengan ekonominya saja. Kenapa? Orang tidak ke restoran karena takut tularan. Orang tidak bisa bekerja karena ada potensi penularan. Ini harus dibereskan. Jadi pesan saya pada masyarakat, mari kita sadari sama-sama, mana sebab, mana akibat. Bereskan sebabnya. Insya Allah akibatnya akan terkoreksi. Kemudian yang kedua, sadari bahwa ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Seperti kata Mas Pandu, ini harus dikerjakan sama-sama. Insya Allah dengan begitu, kita akan bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sudah bergabung. Malam hari ini kita sudah berbincang ya Pak, pastinya tentang bagaimana penanganan COVID-19 dilakukan di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini, dan pastinya penerapan itu tadi 3T yang masif dan kolaborasi serta disiplin protokol kesehatan menjadi kunci untuk bisa sama-sama saling jaga, sama-sama bergandengan tangan. Walaupun tidak bisa bergandengan tangan secara langsung, tapi kita sama-sama saling menguatkan lah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan itu tadi perbincangan kita malam ini. Jangan lupa bagi Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, patuh pada 3M,
memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, sambil pemerintah ini juga melakukan tugasnya dengan melakukan 3T ya Pak ya. Insya Allah. Testing, Tracing, isolasi, dan treatment. itu dia. Itulah cara kita untuk saling jaga, bergotong royong seperti bagaimana memang karakter dari bangsa kita. Terima kasih banyak Pak Anies Baswedan sudah bergabung bersama kami malam ini. Dan saya Mayfri Syari, inilah di akhir dari Indonesia Forward edisi kali ini. Sampai jumpa.